menurut saya pelaku kekerasan terhadap Ade Armando mereka tidak dalam konteks atau sebuah tindakan kekerasan perencanaan. Tidak ada perbuatan perencanaan atau direncanakan. Ya. Karena sangat tidak mungkin Ade Armando itu bukan bagian dari mereka dan sangat tidak mungkin tahu Ade Armando akan datang. Jadi bagaimana direncanakan? Ya. Kemudian kalau disebut bahwa kekerasan dilakukan oleh oknum atau individu, menurut saya juga tidak. Itu aksi massa. Massa ini ya? Aksi massa sehingga spontan tidak dapat, tidak bisa dilokalisir pada seorang tindakan individu. Jadi tindakan kolektif kolegial itu yang satu sisi. Kemudian kalau dianalisis dari circumstance of crime yang tadi saya bilang, ini sekaligus analisis ya. Saya punya kapasitas. Saya punya sertifikat, saya pimpinan Komnas HAM. Berpuluh-puluh ribu saya tangani kasus. Karena itu kalau dianalisis dari circumstance of crime, khususnya Pak Ade Armando dia datang dari tempatnya dengan tujuan membawa kamera. Ya, ada bertujuan untuk ikut dengan kru dan ikut wawancara. Ya. Jadi ada niat, ada keinginan untuk dia datang. Di mana tempat atau lokasi yang didatangi oleh Pak Ade Armando itu bukan kapasitasnya, bukan tempatnya. Dia bukan anggotanya, dia bukan mahasiswa. Ini ajang mahasiswa, tapi dia datang kamera. Ya. Kalau dia datang untuk sekedar memotret kegiatan demonstran tidak menjadi masalah. Menjadi masalah adalah di tengah-tengah kerumunan demonstrasi. Melakukan wawancara, membuat konten itu diakui oleh sekretaris, itu membuat konten, membuat wawancara. Yang saya lihat itu wawancara. Kalau soal membuat konten saya tidak paham, tapi kan sudah dilihat secara gamblang dia lakukan wawancara. Ya, ingat bahwa kami ini adalah dari umur 17 tahun sudah demo kami. Jadi saya itu tahu setiap kegiatan wawancara itu juru bicara ke medianya cuma satu. Dan ujung salah satu kegiatan utama dalam demonstrasi itu adalah penyampaian informasi kepada publik melalui media. Ketika Ade Armando datang, mengganggu salah satu tujuan utama publik, para demonstran mahasiswa untuk menyampaikan informasi kepada publik. Gitu. Jadi, itu ada niat. Yang pertama ada membawa peralatan. Yang kedua dia mengganggu. Dia bukan orangnya. Bukan menjadi anggota. Tapi dia datang. Lalu yang ketiga. Mengganggu menyatakan pernyataan. Kepada publik. Kecuali kalau dia wartawan. Yang menyampaikan atau melakukan reportase. Kalau dia bukan wartawan. Dia melakukan tindakan atau kegiatan yang sebenarnya merupakan porsi para demonstran. Itu yang berikut. Yang berikutnya adalah ada pertengkaran antara Ade Armando dengan ibu. Ada wanita yang seorang mak-mak kalau sekarang istilahnya ya. Seorang mak-mak. Lalu yang ketiga, konten dari pernyataan Ade Armando lebih banyak melakukan konten ya, intensi dari pernyataan kalau dianalisis itu lebih banyak mau menyatakan bahwa aktivis mahasiswa itu terpecah belah. Hal itu ditunjukkan dengan pernyataan yang menyatakan BEM SI terbagi dua, BEM Nusantara terbagi dua. BEM itu orientasi pemahaman kalau kita analisis lebih berorientasi kepada sebuah informasi yang sifatnya pemecah belah, mengsimplifikasi, menyederhanakan gerakan mahasiswa yang hadir gitu.
Jadi di sini salah satu niat tidak baiknya Ade Armando itu di sini salah satunya menyederhanakan, mengkerdilkan gerakan mahasiswa di mana dulu kita disebut mahasiswa itu iron stock perubahan untuk masa depan, tapi juga mahasiswa adalah mesin perubahan. Ya. Kami ini kan dulu pernah menjadi mesin perubahan. Hasil perubahan itu kan sekarang sudah mulai dirasakan. Karena itu mengkerdilkan sebuah gerakan mahasiswa. Lalu yang berikut, Ade Armando melakukan hubungan kontak verbal dengan masyarakat masa yang hadir. Yang berikut, ya. Lalu secara spontanitas dibalas dengan kekerasan fisik. Oleh karena itulah, kalau dilihat dari perbuatan dan runut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Ade Armando, memang dia korban fisik. Tapi Ade Armando juga bisa disebut sebagai pelaku kekerasan keonaran yang menimbulkan perbuatan atau tindakan sesat. Perbuatan dari mahasiswa yang hadir, oknum mahasiswa yang hadir kepada Ade Armando, itu adalah perbuatan dan tindakan sesaat, ya, sesaat tidak direncanakan dan dilakukan secara kolegial. Nah, demikian. Sementara kalau dilihat itu justru kalau dianalisis circumstance of crime yang tadi saya sampaikan, itu justru Ade Armando lebih terencana, berorientasi dan bertujuan untuk mengganggu demonstrasi mahasiswa itu. Jadi originalitas, genuinitas penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan mahasiswa itu diganggu oleh orang-orang yang bukan mahasiswa gitu.